Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi, izinkan kali ini saya menyampaikan pengetahuan saya mengenai material atap mana yang mungkin cocok untuk rumah kita. Semoga video-video ini bisa menjadi referensi kita semua sebelum memilih jenis material atap. Mari kita belajar bersama. Yang pertama adalah jenis atap yang sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu genteng dari tanah liat. Ini bahannya terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kelebihan dari genteng tanah liat yaitu tahan lama dan kuat, estetis alami, warnanya biasa berwarna coklat atau oranye, kemudian daya tahan terhadap cuaca tinggi. Kekurangannya ini berat dan membutuhkan rangka yang kuat, kemudian mudah pecah saat pemasangan, dan pemasangannya memerlukan keahlian. Kemudian jenis penutup yang selanjutnya adalah menggunakan genteng beton. Bahan dari genteng beton yaitu campuran semen, pasir, dan air, kemudian dicetak menyerupai genteng tanah liat. Kelebihannya yaitu kuat dan tahan lama, warna bisa divariasikan, dan harga juga terjangkau. Kekurangannya lebih berat dari genteng tanah liat, rentan terhadap retakan jika kualitasnya buruk, dan sederet air cukup tinggi. Ini perlu perawatan pengecatan atau pelapisan. Kemudian jenis atap yang ketiga adalah atap bahan logam berupa seng atau galvalum. Bahannya umumnya berupa dari aluminium yang dilapisi dengan anti karat. Kelebihan yang pertama ringan, ini mempercepat pemasangan, juga tahan karat, dan juga cocok untuk bentang yang lebar-lebar. Kekurangannya ini ketika hujan terasa cukup berisik. Yang selanjutnya panas, ini juga perlu mungkin dilakukan tambahan insulasi thermal tambahan atau peredam panas, dan estetika kurang kalau dibanding dengan genteng yang lainnya. Kemudian untuk bahan yang keempat selanjutnya adalah bahan asbes atau fiber semen. Kelebihannya ini murah dan lebih ringan dan mudah dipasang. Kekurangannya ini kurang ramah lingkungan karena cukup berbahaya bagi kesehatan dan kurang tahan lama. Kemudian yang kelima adalah atap dengan bahan polikarbonat dan transparan. Ini bisa digunakan untuk pencahayaan alami, bisa pada depan teras, kanopi, atau taman. Kelebihannya transmisi cahaya yang tinggi, tampilannya juga cukup modern. Kekurangannya kurang tahan panas dan warna bisa pudar. Berikut adalah tabel perbandingan sederhana dari ke 6 ke 5 jenis atap. Untuk jenis tanah liat ini bobotnya cenderung berat, daya tahannya tinggi, harganya masih sedang, estetikanya baik, tinggi, insulasi suara terhadap suara dari hujan baik, umur pakai bisa mencapai 30 sampai 100 tahun. Ini juga untuk kualitas genteng yang baik. Untuk genteng beton ini juga berat, kemudian untuk suaranya sedang, untuk ketika menahan suara dari hujan, umur pakainya lebih
sedikit, yaitu 30-50 tahun. Untuk jenis atap galvalum ini bobotnya ringan, kemudian estetikanya mungkin yang cukup, tapi untuk insulasi suara, kedap suaranya ini rendah. Umur pakainya bisa mencapai 20 tahun. Kemudian untuk atap asbes atau fiber semen ini bobotnya ringan juga, daya tahannya sedang, harganya relatif lebih murah. Untuk segi estetikanya ini cukup kurang, dan untuk insulasi suaranya, untuk kebisingannya juga kurang atau rendah. Umur pakainya bisa 10 tahun. Untuk bahan polikarbonat ini bahannya yang ringan, kemudian daya tahannya rendah. Ini harganya tapi cukup mahal. Untuk peredaman suara rendah, umur pakainya bisa sampai 10 tahun. Kemudian dilanjutkan terkait penelitian-penelitian tentang atap. Yang pertama adalah penelitian oleh Silvira Frumensia dan kawan-kawan. Ini meneliti tentang perbandingan suhu luar dan dalam ruang dengan penggunaan pelapisan cat hitam pada penutup atap seng. Dari hasil penelitiannya ini, untuk seng standar dapat dilihat pada tabel, diperoleh suhu-suhu pada tabel yang pertama. Untuk dilapisi warna hitam sengnya didapatkan suhu pada tabel yang kedua sebelah kanan, dimana dari hasil observasi penggunaan cat hitam pada permukaan atap seng yang telah diberi warna cat hitam mampu meredam panas seperti tabel ini. Kita lihat pada pukul 12 sama-sama nomor 1 ini yang seng standar suhunya 37, ketika dilapisi warna hitam lebih di bawahnya, yaitu 35 derajat. Sehingga material seng yang diberikan lapisan cat hitam mampu membuat suhu dalam ruangan menjadi lebih rendah, kurang lebih bisa sampai 1-2 derajat Celcius dibandingkan dengan material atap seng yang tidak dilapisi dengan cat hitam. Penggunaan atap seng yang dilapisi cat hitam dapat memberikan kenyamanan ruang bagi pengguna di dalamnya, ya. Ini bisa menurunkan suhu di dalam ruangan 1-2 derajat Celcius dengan pelapisan cat pada seng. Kemudian yang kedua adalah penelitian dari Sigir Ristanto dan rekannya terkait pengaruh cat pada atap galvalum untuk mereduksi suhu bangunan menuju arsitektur ramah lingkungan. Ini juga seperti yang pertama tadi, bahwa seng dilapisi cat, kali ini pelapisannya cat warna merah dan ada putih juga ya ini ya. Jadi hasilnya diketahui bahwa atap tanpa cat mengalami peningkatan suhu, sedangkan atap dengan cat warna putih, ini yang simbol B, mengalami penurunan suhu, yang menunjukkan efektivitasnya adalah menurunkan penyerapan panas. Perbedaan suhu antara permukaan atas dan bawah atap tanpa cat adalah 7,6 derajat hingga 17,7 derajat, sedangkan dengan cat warna putih hanya 2,6 derajat hingga 5,9 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa cat reflektif, terutama cat putih, meningkatkan efisiensi energi. Mungkin dilihat dari grafik yang sebelah kanan ini beda suhu dan dengan jenis-jenis cat. Yang pertama tanpa cat, untuk suhu di permukaan warna biru itu mencapai 8, untuk cat warna putih bisa mencapai
penurunan hingga suhu ke 2 atau 3 derajat. Untuk berpindah kenaikan suhu di permukaan atas juga terjadi penurunan yang cukup signifikan ketika seng ini dilakukan pelapisan cat warna putih atau warna merah. Ditemukan penurunan beda suhu yang cukup signifikan, sehingga penggunaan cat yang tadi yang penelitian pertama adalah warna hitam, untuk ini warna putih dan warna merah, ini menunjukkan efektivitasnya dalam mereduksi suhu ruangan di dalam. Kemudian untuk penelitian yang ketiga adalah penelitian oleh Anggira Vika terkait pengaruh variasi material penutup atap terhadap distribusi temperatur bentuk atap tradisional joglo. Nah, di sini dibandingkan antara 3 jenis material. Yang pertama genteng fiber komposit, kemudian genteng keripik dari tanah liat, kemudian genteng keramik seperti gambar yang di bawah. Kurang lebih ilustrasinya ini menunjukkan bahwa atap joglo adalah salah satu atap tradisional yang sampai saat ini masih diminati, ya, terutama di daerah Jawa. Pada bangunan modern perlu memperhatikan proses perpindahan panas yang terjadi demi memperoleh kenyamanan termalnya. Variasi material penutup atap dilakukan dengan menggunakan material genteng keripik tanah liat, genteng keramik, dan genteng komposit fiberglass. Berdasarkan hasil simulasi, faktor radiasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi distribusi suhu pada bentuk atap joglo. Simulasi variasi material menunjukkan bahwa material genteng komposit fiberglass dengan nilai konduktivitas rendah menghasilkan suhu rata-rata paling rendah dibandingkan dengan genteng keripik dan genteng keramik. Ini ya, dihasilkan suhu rata-ratanya lebih rendah menggunakan genteng jenis genteng komposit fiberglass. Kemudian untuk penelitian yang selanjutnya oleh Hafidullah dan temannya tentang analisis perbandingan pemilihan genteng, galvalum, asbes sebagai bahan penutup atap ditinjau dari biaya pelaksanaan dan pengaruh terhadap suhu ruangan di bawahnya. Ini membandingkan 3 jenis material, yaitu genteng tanah, kemudian galvalum atau seng ini dilapisi galvalum, dan yang ketiga asbes. Untuk hasilnya, biaya rata-rata bahan upah tenaga per meter persegi dan suhu ruangan yang didapatkan untuk 3 jenis atap ini. Yang pertama adalah genteng tanah, biayanya sekitar 250.000 per meter persegi, suhunya sebesar 30,01 derajat Celcius. Untuk asbes, biaya pemasangannya antara kurang lebih 207.000 dengan suhu mencapai 31,1 derajat. Untuk galvalum, biayanya sekitar 211.000 dan suhu yang dihasilkan pada ruangan di bawahnya mencapai 31,48 derajat. Hingga kalau kita bandingkan dari segi harga, memang asbes ini yang paling murah dengan harga sekitar 207 per meter persegi, dan yang paling mahal menggunakan genteng tanah liat. Kan tetapi kalau kita untuk mengacu dari segi suhu ruangan di bawahnya, dari penelitian ini menunjukkan bahwa genteng dengan tanah ini menghasilkan suhu di bawah ruangan di bawah atap itu yang paling kecil, yaitu 30 derajat. Akan tetapi untuk asbes dan galvalum sekitar 31 derajat sampai 31,48 derajat. Ini selisihnya sekitar 1,5 derajat saja. Itu apabila kita menginginkan
mengesampingkan harga dan mengesampingkan perbedaan suhu sekitar 1,5 derajat, mungkin bisa menggunakan jenisnya galvalum ya. Kalau asbes ini kan cenderung kurang ramah terhadap kesehatan meskipun harganya murah. Kemudian yang selanjutnya penelitian atap dengan membandingkan penggunaan atap bambu dan menggunakan ijuk. Ini penelitian oleh Raymond Lapisa dan kawan-kawan. Ini mempelajari atap seng baja ringan, bambu dan ijuk atau serat palma. Dua material lokal yang sering ditemukan di wilayah Indonesia yaitu bambu dan ijuk dapat menjadi alternatif material yang efektif. Hasil percobaan menunjukkan bahwa di antara kedua material alternatif tersebut, atap ijuk baik dalam meningkatkan kenyamanan di siang hari dan menyalurkan panas. Ini ya, lebih baik di siang hari dan menyalurkan panas yang cukup di malam hari. Namun perlu dicatat bahwa pemilihan material yang atap harus diimbangi dengan analisis biaya dan proses pemasangan serta ketersediaan bahan baku di sekitar lokasi. Ini kembali lagi apakah tersedia di sekitar kita. Kalau tidak tersedia tentunya akan menimbulkan biaya yang cukup lebih mahal karena proses pemasangannya dan pengadaan bahannya yang mungkin jarang di sekitar kita. Berikut ada ringkasan perbandingan dari material penutup atap dari beberapa paparan tadi, jenis-jenis material ini kita dapat ringkas sebagai tabel berikut. Untuk atap seng polos ini konduktivitasnya tinggi, suhunya juga relatif tinggi, akan tetapi biayanya harganya lebih murah dan lebih ringan. Kemudian seng berlapis cat ini konduktivitasnya tinggi, ini kalau diberikan cat warna hitam atau putih tadi atau merah mereduksi suhu ruangan sehingga terjadi penurunan suhu sekitar tadi sampai 1-2 derajat. Kemudian perlakuan cat cukup efektif, cocok untuk di daerah tropis. Untuk apabila kita memilih jenis seng atau galvalum kemudian dilapisi dengan cat. Kemudian untuk jenis genteng komposit atau fiberglass ini konduktivitasnya rendah, suhu rata-ratanya juga rendah, tapi harganya lebih mahal. Untuk genteng tanah liat atau keramik ini konduktivitasnya sedang sampai tinggi, kemudian lebih panas dari komposit, kan tetapi secara tampilan ini lebih tradisional atau estetik. Kemudian untuk jenis material asbes ini konduktivitasnya rendah, suhu ruangannya mungkin sekitar 31 derajat sekitar itu. Kemudian murah tapi resiko terhadap lingkungan dan kesehatan, ini punya catatannya. Kemudian menggunakan ijuk atau serat alam ini konduktivitasnya rendah, performa untuk suhunya ini yang terbaik, akan tetapi untuk pengadaan bahannya mungkin cukup mahal dan daya tahannya mungkin lebih rendah daripada jenis-jenis yang lain. Kesimpulan dari presentasi kali ini terkait perbedaan jenis atap. Untuk efektivitas dan kenyamanan termal di iklim tropis seperti Indonesia, pilihan genteng komposit atau material alami seperti ijuk menunjukkan performa terhadap suhu ruangan di bawahnya yang baik, paling baiknya.
Tapi jika ingin tetap menggunakan atap seng atau galvalum, pertimbangkan lapisan cat di atasnya supaya untuk mengurangi serapan panas. Kemudian untuk pilihan ekonomis bisa menggunakan asbes, tapi pertimbangkan aspek kesehatan dan lingkungan. Ini kekurangannya asbes adalah kesehatan dan lingkungan. Yang terakhir adalah konfigurasi bangunan. Ini perlu juga dilakukan untuk menurunkan suhu. Ini dapat dilakukan menggunakan selain cat tadi di atas penutup atap, bisa menggunakan insulasi yaitu peredam panas yang dipasang di bawah genteng penutup atap dengan variasi ventilasi, dan juga ditambah plafon. Ini pasti akan lebih meredam lagi suhu di dalam ruangan. Ini ya perlu kita tahu. Seperti materi kita sebelumnya, yaitu pemilihan jenis plafon mana yang mungkin optimal untuk meredam suhu di dalam ruangan. Kalau belum melihat, silahkan dilihat untuk jenis material plafon dari jenis gypsum, GRC, kalsibot itu, terus jenis triplex, kemudian jenis PVC. Nah, disitu sudah kita bahas kemarin. Silahkan jika perlu referensi terkait plafon dapat dilihat dari materi sebelumnya. Nah, mungkin demikian dari kesempatan kali ini. Kebutuhan atap memang sangat penting bagi rumah kita. Jangan kita asal-asal untuk memilih bahan atap, sesuaikan dengan daerah di mana kita tinggal, berapa budget yang kita miliki, sehingga kenyamanan di dalam rumah lebih bisa dimaksimalkan, terutama untuk suhu ruangan. Dan juga bisa juga mempertimbangkan aspek estetis bangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.